Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan ke-12. Materi kita hari ini adalah memahami format formulir pada halaman web pada KD 3.6. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang format yang lain, yaitu format teks, format multimedia, format tabel. Dan saya harap tugas format tersebut itu diaplikasikan dan dikerja tugasnya. Nah, untuk format formulir ini silahkan kalian perhatikan baik-baik terus apa saja yang mesti kalian ketahui. Nah, formulir pada halaman web seperti ini ya, formulir, form. Definisi dan fungsi formulir. Form ini merupakan salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Untuk selanjutnya, masukan dari pengguna tersebut diolah menggunakan bahasa pemrograman web, baik secara server side scripting, misalnya PHP atau JSP yang kita gunakan, ataupun client side. Untuk scripting JavaScript, form itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk login, untuk transaksi penjualan, mengumpulkan informasi, atau meminta umpan balik dari pengguna, menawarkan barang dan jasa secara online, dan sebagainya. Form itu sangat sering kita jumpai dalam satu aplikasi. Sistem informasi berbasis web. Yang kedua, anatomi dari form. Jadi anatomi ini adalah semacam struktur yang kita akan tulis atau script untuk form, sehingga form kita itu bisa digunakan. Nah, standar atau format umum penulisan dari form adalah sebagai berikut. Jadi standarnya itu adalah buka siku form, kemudian tulis metode sama dengan kutip 2, post atau garing slash get, titik kutip, kemudian action sama dengan kutip, titik-titik, kutip lagi, tutup siku. Nah, ini adalah judul form yang akan kita buat pada halaman web. Kemudian ini silahkan isi apa yang menjadi isi form kita. Sebentar akan kita bahas ya. Kemudian ditutup dengan slash form. Nah, berikut ini adalah beberapa variasi yang dapat diterapkan pada atribut form. Yaitu yang pertama, form action sama dengan action, form text, kemudian ditutup dengan slash form. Bisa juga dengan form method form seperti ini ya. Nah, bisa juga form and script, kemudian sama dengan media type, kemudian tutup siku, form text, kemudian tutup slash form. Bisa juga form action, sama dengan action based target, kemudian target window name, kemudian tutup siku, form text, tutup form, kemudian masuk ke form script, URL, form, kemudian slash form. Catatan, target window, nama diisikan berupa bisa blank, garis datar ya, underline blank, kemudian self, parent, atau underline top. Di antara elemen form dan slash form, untuk form digunakan elemen-elemen HTML input yang berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan oleh pengguna. Format umum dari penulisan elemen HTML input sebagai berikut. Input name, kemudian titik kutip, nama, kemudian size, kemudian number. Tipenya teks, bisa juga text box, bisa radio, bisa submit, bisa reset. Ini tergantung tipenya ya. Kemudian value-nya, kemudian chat. Pada jenis masukan input dari halaman web, minimal harus mempunyai atribut atau
jenis atau type, nama atau nilai atau value default. Di samping attribute type, masing-masing elemen input memiliki atribut-atribut yang lain, dan beberapa atribut tersebut berlaku untuk beberapa jenis elemen input. Sebagai contoh adalah elemen input yang atribut type-nya adalah teks memiliki atribut antara lain. Itu ada name untuk menamai kotak, kemudian ada value untuk menandai atau menampung teks, ada size yaitu ukuran teks pada kotak, kemudian ada max length menentukan panjang maksimal teks yang ada pada form tersebut. Masing-masing jenis input memiliki karakteristik yang berbeda, dan pemilihannya, penggunaannya disesuaikan dengan kesesuaian nilai dari input data yang dikelola. Berikut ini adalah salah satu contoh listing kode dari tag elemen form input. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh form, kemudian masukkan nama, input type itu teks, kemudian name, kemudian masukkan nama, kemudian baris baru, masukkan input, type submit, value. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi namanya apa? Ini kita kasih blank. Kemudian masukkan negara. Di sini untuk input nama saja ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai namanya dimasukkan, itu langsung di submit. Ya, tipenya seperti ini. Untuk kolom nama ini yang muncul, kemudian untuk yang ini submit, kolom submit yang muncul. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, cara kerja form. Form HTML digunakan untuk melewatkan data klien ke server. Kerja web bekerja didasarkan pada arsitektur klien server yang sangat dasar yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama itu dari klien web browser ya. Kemudian dikirim ke server. Jadi dibawa ke server. Nah, misalnya server yang digunakan itu ada Apache, ada Nginx, ada IS, ada Tomcat dan sebagainya. Nah, menggunakan protokol HTTP. Server kemudian mengolah data tersebut dan menjawab request dari form dengan menggunakan protokol yang sama ya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan inputan di form, itu server membaca dan akan ada flashback ke kita apakah nama kita sudah terisi atau belum. Nah, ini contohnya ya. Jadi seperti ini formulir pada halaman web. Sabar ya, ini jaringan lagi kurang bagus ya. Kita lihat gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Dari klien memasukkan datanya, dia meminta, dan ini datanya ini diteruskan ke server. Nah, server kemudian mengolah dan menyimpannya dan memberikan umpan balik respon kembali ke klien. Jadi seperti itu ya. Jadi misalnya kalian lagi mengerjakan Google Form ujian UTS. Nah, di situ kan kalian ada menuliskan sesuatu. Nah, pada saat kalian menuliskan sesuatu itu langsung data kalian akan, misalnya kalian menulis nama kalian itu siapa? Misalnya namanya Aco. Nama ini kemudian dikirim ke server ya, dikirimkan ke server. Nah, server itu dia mengolah, kemudian dia menyimpan data tersebut dan kemudian dikembalikan ke klien si Aco ini. Nah, data Aco ini bisa membaca, tetapi yang dibaca itu sudah tersimpan di server. Jadi Google Form itu seperti itu dia punya sistem kerja ya. Jadi beda kalau teks itu kita cuma nulis, tapi di server itu tidak disimpan. Tapi kalau untuk Google Formulir itu ada feedbacknya, ada umpan baliknya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sisi klien. Server akan memproses data dan kemudian mengirim respon pada pengguna. Di sisi klien, memastikan data mana yang akan dikirim melalui elemen form. Nah, di sisi klien, HTML untuk mengkonfirmasi permintaan HTTP untuk mengirim data ke server.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk memberikan informasi yang disampaikan atau permintaan HTTP. Atribut sangat berperan dalam data ini adalah action, dan method. Atribut-atribut dari HTML yaitu form sebagai berikut. Atributnya ya. Jadi atribut ini yang mempercantik tampilan formnya yang dibuat ya. Nah, di sini saya perbesar aja ya. Saya kasih terang aja. Tapi ini jaringan agak susah. Baiklah, kita ke sini dulu ya. Nah, ini atributnya. Atributnya ada dua. Tadi metode ya. Yang pertama yaitu metode untuk mengirimkan data ke tujuan. Yaitu yang pertama ada get. Yaitu dia mengirim data ke server dengan cara meletakkan data pada bagian akhir dari URL yang dituju. Kemudian ada juga post. Post itu data yang dikirim terpisah. Kemudian berikutnya, atribut yang berikutnya adalah aksi yang muncul ketika pengguna menekan tombol tertentu ya. Jadi atribut elemen yang itu tadi ya, ada method dan ada action, ada method dan ada action. Jadi atributnya ini ya, method dan action. Oke, kita lanjut. Atribut action yang tadi ya, atribut kan ada atributnya dua, satu method dan satu action. Untuk atribut action ini definisikan mana data yang akan dikirim. Nilainya harus merupakan URL yang valid. Jika atribut ini tidak menyediakan, data akan dikirim ke URL halaman. Ini berisi formulir contoh penggunaan atribut. Contohnya ya, data dikirim ke http://for.com. Form actionnya http://for.com. Data dikirim ke server yang sama. Itu adalah host halaman form, tapi URL yang berbeda pada server ya. Kemudian actionnya itu form actionnya somewhere else. Tanpa atribut seperti di bawah. Atribut form menyebabkan data yang dikirim pada halaman yang meliputi bentuk form. Notasi berikut menunjukkan bahwa data harus dikirim ke halaman yang sama yang berisi formulir. Ini diperlukan karena sampai HTML5 atribut tindakan yang diperlukan itu ada form action, kemudian slash, kemudian kita lanjut pada berikutnya yaitu atribut method. Atribut method untuk pengiriman data menggunakan post dan get. Ada dua tadi ya, menggunakan post dan get. Atribut ini mendefinisikan bagaimana data dikirim menggunakan protokol HTTP, menyediakan berbagai cara untuk melakukan permintaan data bentuk HTML dapat dikirim melalui setidaknya dari dua dari mereka. Metode get dan metode post. Permintaan HTTP terdiri dari dua bagian, ya. Sebuah header yang berisi sekumpulan metode global mengenai kemampuan browser, dan body yang dapat berisi informasi yang diperlukan server untuk memproses permintaan tersebut. Kemudian metode get. Metode get ini adalah metode yang digunakan oleh browser untuk meminta server untuk mengirim kembali resource yang diberikan. Hey server, kirim resource ini. Dalam hal ini browser memberikan sebuah body kosong. Karena body kosong jika formulir dikirim menggunakan metode ini, data yang dikirim ditambah ke URL. Contoh penerapan metode get pada elemen yaitu strukturnya seperti bawah ya. HTTP hit, masukkan titelnya check form, kemudian actionnya HTTP, kemudian inputnya say, input name-nya to. Nah, bila listing kode di atas dijalankan, maka jika script ini ya, listing ini dijalankan, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya buka saja supaya terang. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi script yang tadi itu akan menghasilkan
halo semua, kirim salam. Jadi script yang tadi, yang ini, itu ada halo semua, kemudian ada button, bentuknya button kirim salam. Ini inputnya, kita masuk ke dalam kotak, ini juga input dalam kotak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita dari tampilan web di atas, bila tombol dikirim salam, klik, akan mengarahkan ke halaman web, yaitu foo.com seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ketika kalian menggunakan yang tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di halaman foo.com, karena dia menuju ke servernya foo.com. Seperti itu ya. Oke, dengan menggunakan metode get, request HTTP akan terlihat sebagai berikut. Get, saya seperti ini ya. Metode post. Metode post, scriptnya seperti ini, HTTP, kemudian masukkan action, form action. Kemudian metodenya yang digunakan adalah metode post. Jadi yang tadi sama ini ya, say hello to hello semua, kemudian post button. Dia tampilannya, nah setelah jadi seperti ini, tampilannya seperti ini ya, hampir mirip dengan metode yang tadi, tetapi ini menggunakan metode yang berbeda ya. Hai semua, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Dari tampilan web di atas, bila tombol kirim post diklik, akan mengarah ke suatu alamat web, yaitu foo.com seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi seperti ini ya. Jadi dia akan ke sini juga. Tampilan sebenarnya sama, tapi dia menggunakan dua cara listing yang berbeda. Nah, dengan menggunakan metode post, request HTTP akan terlihat sebagai berikut. Nah, lihat ini untuk metode post. Alhamdulillah. Ya, seperti ini ada sisi server. Adapun metode HTTP yang digunakan adalah server penerima string. Cara mengakses list atau daftar tergantung pada platform